Bahas ya langsung ya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Oke. Sambil menunggu yang lain nih. Terjadinya nomor 1 ya. Terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi hati ya merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan berdasarkan kajian biologis gitu ya. Kajian tersebut dilakukan pada objek biologi dalam cabang ilmu apa dan tingkat organisasi apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang ditanya itu kan objeknya ya. Kita ambil warna merah deh. Ya, oke, yang ditanya, bentar ya. Yang ditanya ini adalah objek biologinya dan cabang ilmu. Oke, dan tingkat. Jadi objek biologi berarti ke tingkat organisasi apa ya. Jadi kita kan di sini membicarakan tentang objek biologi. Nah, itu ada cabang ilmu dan tingkat organisasi gitu. Kalau cabang ilmu ya yang pakai logi-logi gitu ya kan. Imunologi berarti ilmu tentang imunitas gitu ya kan. Teratologi itu kelainan janin ya. Kalau salah ya. Teratologi ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang seperti ini kan kita bisa lihat ya kata kuncinya ya. Nah, ini kan masalah transplantasi hati ya kan. Kalau hati itu masuk ke apa gitu ya. Oke, kita ingat dulu tingkat organisasi itu ada sel. Ingat gak? Ada sel, kemudian kumpulan dari sel namanya apa? Jaringan. Oke, ya kan? Kemudian kumpulan dari jaringan itu namanya organ, ya organ, ya. Kemudian kumpulan dari organ itu adalah sistem organ. Duh, tulisannya kalau pakai ini ya pen ini indah sekali ya. Sistem organ, kemudian sistem organ itu nanti akan berkumpul bersatu membentuk organisme. Ya, organisme itu adalah individu organisme, ya kan? Kemudian organisme yang sejenis berkumpul akan membentuk apa? Populasi ya, ke sini ya. Populasi ya. Kemudian akan populasi ini kan kumpulan makhluk hidup yang sejenis ya. Kumpulan makhluk hidup sejenis kan. Nah, jadi kumpulan dari populasi apa? Komunitas gitu kan. Komunitas. Nah, terus komunitas ini kan makhluk hidup. Dia pasti akan berinteraksi ya. Berinteraksi dengan habitatnya atau dengan lingkungan ya. Maka kumpulan dari komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan maka namanya adalah ekosistem. Nah, kumpulan dari ekosistem itu yang kita sebut dengan bioma. Oke. Ya, maaf ya kalau tulisannya indah sekali. Susah nih kalau pakai pen gini, pen digital ya. Jadi sel, kumpulan dari sel menjadi jaringan, kumpulan jaringan organ itu menjadi sistem organ ya. Kemudian sistem organ itu menjadi organisme, kumpulan organisme menjadi populasi, kumpulan populasi menjadi komunitas ya. Kemudian komunitas ini akan berinteraksi dengan habitat dengan lingkungan, maka membentuk ekosistem. Nah, kumpulan dari ekosistem membentuk bioma gitu ya. Nah, kumpulan bioma apa? Biosfer alias bumi gitu. Gitu ya. Nah, kalau hati itu termasuk apa? Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, termasuk ini ya. Organ, ya kan? Nah, organ. Ya, berarti termasuk organ. Ya, ini termasuk organ, ya kan? Nah, berarti tingkat organisasinya yang organ. Nah, kalau organ gini, lihat dong yang lainnya nggak ada organ, berarti otomatis jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ada soal pilihan ganda itu dimanfaatin ya pilihan gandanya gitu ya, jangan dicuekin gitu ya.
Nah, kenapa imunologi? Karena ini ada permasalahan apa ini tadi? Penolakan tubuh ya. Nah, penolakan tubuh ini kan hubungannya dengan apa? Dengan imunitas ya, dengan antibodi. Berarti ilmunya adalah imunologi gitu. Ya, jelas ya? Oke, jadi nomor 1 itu kita ngomongin tentang objek biologi, di mana penolakan tubuh berarti ilmunya adalah imunologi. Kemudian hati berarti dia organ gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Baru nomor 1. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Di sini nomor 2 ini ngomongin tentang apa? Tentang keanekaragaman hayati. Nah, ini ada gambar ini ya. Ada gambar ikan. Oke ya. Oke. Nah, keanekaragaman hayati itu ada 3 ya. Harus kalian hafal. Keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman ya hayati tingkat gen. Oke ya, tingkat gen. Oke. Nah, yang kedua ya itu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oke, tingkat jenis atau kita sebut sebagai spesies. Spesies. Oke. Dan yang ketiga itu adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem. Oke ya. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Bisa dilihat ya. Oke, saya jelasin. Nah, keanekaragaman hayati itu ada tingkat gen, kemudian ada tingkat jenis atau spesies. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, sekarang bedanya ya. Bedanya antara ketiga ini. Ya, jadi kalau keanekaragaman hayati tingkat gen itu, ya, dia itu harus mempunyai satu nama ilmiah, gitu ya. Jadi dia punya satu nama ilmiah, ilmiah. Oke, satu nama ilmiah. Oke, misalnya paling gampang gini. Kita ngelihat ayam gitu ya. Ayam itu kan macam-macam ya. Ada ayam jago, ayam kate ya, ada ayam apa ya? Ayam macam-macam kan variannya ya. Nah, itu nama ilmiah dari ayam itu adalah galus gitu ya. Jadi dia termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa? Tingkat gen gitu ya. Nah, kemudian mangga nih. Mangga itu kan ada apa sih? Mangga harum manis ya, mangga Indramayu gitu kan, macam-macam kan. Nah, mangga itu nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Jadi sama. Maka karena berbagai macam varian ya, jadi apa sih? Mangga ini masuknya keanekaragaman hayati tingkat gen. Gitu. Ya, kemudian kalau di soal ini itu ada ikan ya, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh ikan pada gambar, maka ikan tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat. Oh ya, sebelum kita ngomongin soal ya, lupa saya. Yang kedua itu kan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Bedanya apa? Bedanya individu itu atau organisme atau makhluk hidup itu tidak mempunyai satu nama ilmiah yang sama. Misalnya, kalau contohnya jeruk ya, jeruk aja, citrus. Nah, kata kedua ya. Jadi nama ilmiah sama itu depan belakang, misalnya gini, padi ya. Padi itu kan Oryza sativa.
ya kan? Nah, jenisnya kan ada rojo lele gitu, macam-macam lah ya. Padi, beras itu kan. Nah, berarti kayak rojo lele dan sebagainya itu adalah varian gitu. Maka si padi ini masuknya dalam keanekaragaman tingkat gen gitu ya. Oke ya, tapi kalau misalnya nggak satu nama ilmiah, dua katanya nggak sama, misalnya nih jeruk ya. Kalau jeruk kan kata depannya citrus, nah citrus ya. Tapi kata belakangnya beda-beda. Maka kalau kata depan yang sama ya, berarti dia masuk dalam satu genus gitu. Maka sudah dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Jelas ya. Nah, kalau misalnya nih ada soal apa ya? Hewan aja, kucing, harimau, singa. Nah, kucing, harimau, singa. Dia itu kan dalam satu kelas ya. Namanya adalah apa? Kelas kan mamalia, bukan dalam satu ordo maksud saya. Ordonya dalam satu ordo itu dia ordonya apa? Ordonya karnivora kan, pemakan daging. Nah, mereka itu berarti masuknya keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Pokoknya, kalau nama ilmiahnya nggak sama, nggak bisa dimasukkan ke dalam gen. Ya, jadi untuk yang gambar ikan ini, ya, untuk gambar ikan ini, kita harus tahu gitu ya. Ini kira-kira nama ilmiahnya sama nggak walaupun jenisnya beda-beda gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda ya. Oke, yang ketiga lupa ke soal terus ya. Maaf ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu keanekaragaman hayati ekosistem. Lah, ini lebih tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau ekosistem itu ya seperti contohnya ekosistem sawah, ekosistem apa? Padang rumput gitu ya, kayak bioma gitulah, ekosistem sungai gitu ya. Nah, itu berarti masuknya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kalau yang ikan ini masuknya kemana? Kalau misalnya pilih yang A ya, jenis, karena adanya variasi dalam satu spesies. Salah, ya kan? Oke, eh, Risetia. Terima kasih pencerahannya Bu. Iya, sama-sama. Kembali kasih. Serasa lagi belajar di kelas sama Ibu dulu di SMA. Oh, terima kasih ya sama Adar. Bacanya gimana nih? Makasih ya, gitu. Oke. Jadi apa jangan-jangan murid Ibu ya? Siapa ya? Oke. Kalau jenis karena adanya variasi dalam satu spesies, ya kan? Kalau variasi dalam satu spesies bukan jenis, tapi gen ya. Jadi ini salah. Jenis karena adanya variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies. Jenis. Iya Bu, dulu di Seman Sinangkerta. Oh iya, namanya siapa? Soalnya ini namanya Adara PR 14. Oke, sekarang di mana gitu ya? Ya, saya dulu 2016 ya pernah ngajar di SMA 1 Sinangkerta gitu ya. Kalau sekarang Ibu ngajarnya di SMA 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat masih ya. Sebelumnya saya pernah ngajar di SMA 1 Ngamprah. Udah 3 kali pindah. Ya, buat murid-murid saya karena saya ngajar dari 2010 ya. Jadi murid-murid saya udah pada jadi guru ya, alhamdulillah. Ya, sukses ya buat Adara. Oke. Nah, kalau yang C ya, gen karena adanya variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies. Ya, gen. Karena adanya variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies. Gak nyambung ya ini ya. Ingat? Enggak ya? Gen sih variasi iya, tapi bukan berbagai jenis atau spesies ya. Gen karena adanya variasi yang terdapat dalam satu spesies. Nah ini bisa nih gitu. Gen karena adanya perbedaan bentuk morfologi dan warna. Gen karena adanya perbedaan bentuk morfologi dan warna. Ya, tapi yang lebih tepatnya lagi adalah gen karena adanya variasi yang terdapat dalam satu spesies. Oke. Jadi yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang D. Oke. Sip ya.
Kita sudah masuk ke masih kelas 10 nih. Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 kelihatan ya. Oke. Oke, nomor 3, berikut adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh berbagai makhluk hidup. Ada TBC, influenza, demam berdarah, tifus, dan malaria. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, kita harus paham ya. Kalau TBC, kalau bakteri itu sebenarnya gampang sih ngapalinnya. Kata kedua itu dia menunjukkan penyakit gitu ya. Jadi kalau kayak TBC itu kan namanya Mycobacterium tuberculosis ya. Tuberkulosis ya. Nah, kan kata keduanya kan ada tuberkulosis ya. Berarti ini adalah TBC, ya kan? Nah, berarti ini bakteri, ya kan? Bakteri TBC. Oke ya. Kemudian influenza. Kalau influenza itu kan flu ya. Flu itu disebabkan oleh apa? Influenza kemarin. Ya, kayak corona gitu. Dia disebabkan oleh virus. Virusnya namanya virus influenza. Gitu ya. Oke. Terus ada demam berdarah. Demam berdarah apa? Demam berdarah kan biasanya disebutnya DBD gitu kan. DBD ya. DBD itu demam berdarah dengue. Dengue ya. Bacanya dengue gitu ya. Tulisannya dengue. Gitu ya, bentar. Dengue. Bentar ya. Ini dengue. Ya, dengue. Oke. Dengue ya. Nah, jadi dengue ini adalah nama virus ya. Jadi bukan bakteri, virus. Kemudian kalau tipes itu Salmonella typhosa ya. Oke. Salmonella typhosa. Nah, sesuai namanya, belakangnya ini pasti menunjukkan penyakitnya ya kan? Menunjukkan penyakitnya. Salmonella typhosa, berarti dia bakteri. Oke, kalau malaria itu disebabkan oleh apa? Plasmodium. Ini bukan virus, bukan bakteri. Jadi plasmodium itu adalah masuknya protozoa ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah TBC dan tipes, berarti 1, 4. Jawabannya yang C. Oke. Masih kelas 10 ya. Oke. Kita ke nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, masih kelas 10. Ini gambar apa? Jaring-jaring makanan ya. Kumpulan dari rantai makanan itu akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, di sini peranan ayam dalam jaring-jaring makanan sesuai dengan gambar adalah, kita harus membedakan tropik ya, tropik dengan konsumen, produsen. Jadi ini produsen ya kan, misalnya ini nih, rumput produsennya kan, kemudian tikus ini dia konsumen tingkat 1. Nah, produsen ini nama lainnya adalah trofik 1. Gitu. Jadi nanti tikus ini konsumen 1 tapi dia trofik kedua gitu. Jadi trofik itu dimulai dari produsen. Gitu ya. Oke, kalau ditanyakan ayam, ya kan? Ayam kan posisinya di sini nih. Nah, ayam. Berarti ayam itu rumput dimakan sama ulat, dimakan sama ayam. Berarti ini konsumen kedua. Ya kan, konsumen kedua, trofiknya yang ketiga. Ya, konsumen 2, trofiknya yang ketiga ini kan. Ya enggak? Kalau misalnya ini, ya semuanya konsumen kedua, trofiknya yang ketiga ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, ingat ya. Kalau trofik 1 itu adalah produsen.
produsen. Jadi kalau konsumen tingkat 1 berarti trofiknya 2. Konsumen tingkat 2 trofiknya 3. Jadi ditambah 1. Itu. Sip ya. Oke. Kita ke nomor 5. Masih kelas 10. Kita ngomongin tentang apa ini? Oh, monokotil dikotil ya. Monokotil dikotil. Kelihatan nggak? Bentar, saya mundurkan. Ya. Tumbuhan padi, pisang, dan jambu dapat dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Karena ketiga tumbuhan itu mempunyai ciri yang sama, yaitu kalau kita ngomongin monokotil dikotil, ya, kalau padi sama pisang, ya, dia kan monokotil, ya kan? Monokotil ya, monokotil. Nah, kalau jambu dia dikotil. Nah, jadi mungkin kalian harus paham dulu pembagian plantae ya, pembagian plantae. Oke, saya kasih file yang baru ya, blank. Ya, ini kita mau ngomongin tentang pembagian plantae. Jadi kalau plantae ya, plantae atau tumbuhan ini ya dibagi menjadi 2 golongan besar gitu ya. Yang pertama adalah Talopita. Ini ya. Oh ya, bentar. Sebentar. Ya. Ya. Nah ini ditulis sebentar ya. Talopita ya. Talopita, oke, Talopita, dan yang golongan sini adalah Cormopita, oke, ya, apa sih bedanya? Kalau Talopita, ya, Talopita itu talus ya. Talus itu artinya akar, batang, dan daunnya belum jelas. Akar, batang, dan daunnya belum jelas. Jadi coba kita bayangin tumbuhan yang akar, batang, dan daunnya belum jelas gitu. Contohnya apa? Ini kan talus ya, bertalus ya. Talus itu akar, batang, dan daunnya belum jelas. Contohnya adalah jamur, ya kan? Kemudian yang kedua adalah alga atau ganggang. Ya. Jadi Talopita itu contohnya yang bertalus kan, jamur, jamur, kemudian yang kedua ada alga atau ganggang. Nah, Cormopita berarti kebalikannya. Cormopita itu berarti jelas ya, jelas akar, batang, dan daunnya jelas gitu ya. Akar, batang, dan daunnya jelas, Cormopita. Nah, di sini ada yang di tengah-tengah, dia itu Cormopita ya, Cormopita berspora. Oke. Nah, jadi akar, batang, dan daunnya jelas, tapi dia punya reproduksi dengan spora. Siapa dia? Dua sejoli. Siapa dua sejoli? Lumut ya, Bryophyta, dan yang kedua adalah paku atau Pteridophyta. Nah, ini. Nah, sekarang kita ngomongin tentang Cormopita. Cormopita ini nama lainnya adalah Spermatophyta. Oke? Ya. Spermatophyta. Sperm ya, sperm itu artinya biji ya, biji. Jadi kalau ada kata-kata pita itu adalah tumbuhan artinya. Jadi spermatopita tumbuhan yang berbiji gitu ya. Dan tumbuhan berbiji ini ya dibagi menjadi 2 ya kan. Ada yang berbiji terbuka yaitu Gymnospermae ya, Gymnospermae, dan ada yang bijinya tertutup yaitu Angiospermae.
Angiospermae ya, Angiospermae. Nah, cara ngafalinnya gimana? Gampang sih. Jim itu artinya telanjang. Langsung hafal ya. Ya, Jim itu telanjang ya. Jim, telanjang itu ya, terbuka. Terbuka ya. Saya tulis terbuka ya, alias telanjang. Kalau angios berarti tertutup. Nah, yang tertutup ini nanti dibagi dua lagi. Ada yang berkeping satu, yaitu monokotil ya, monokotil. Dan ada yang berkeping dua, yaitu dikotil gitu ya. Aduh, nggak cukup nih, dikotil gitu ya. Nanti saya perbaiki lagi ya tulisannya. Kalau pakai pen nggak biasa gitu ya, nggak bisa pakai pen. Itu tulisannya begitu. Ya, jadi ada gimnosperma yang terbuka. Nah, sekarang contohnya nih. Contohnya gimnos itu apa? Yang bisa buat asem-asem. Ada melinjo gitu kan. Kemudian ada pinus, ya, ada cemara, ada pakis, ada damar, ya, ada ginkgo biloba. Nah, itu yang gimnospermae yang terbuka gitu ya. Kalau angiospermae terdiri dari monokotil dikotil ya kan. Nah, monokotilnya itu untuk membedakan antara monokotil sama dikotil itu kalian bayangin tumbuhannya ya. Jadi kalau monokotil biasanya saya bayangin kelapa gitu kan. Kalau dikotil saya bayangin mangga gitu. Jadi nanti kita bisa tahu ciri-cirinya. Kalau monokotil batangnya gimana ya? Punya bercabang nggak? Enggak. Kelapa kan nggak bercabang ya kan. Oke, kemudian besar nggak batangnya? Enggak. Lurus-lurus aja itu kan. Nah, berarti dia tidak punya apa? Tidak punya kambium. Beda dong sama mangga, ya kan? Terus lihat dong akarnya. Akarnya gimana ya kalau kelapa? Kelapa akarnya dia serabut. Ya, oh berarti monokotil itu akarnya serabut gitu. Kalau mangga akarnya gimana? Tunggang gitu, ya kan? Nah, sekarang daunnya. Daunnya gimana ya? Kalau monokotil tulang daunnya monokotil kita lihat kelapa. Oh iya, sejajar. Kalau dikotil kita lihat mangga menyirip gitu. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita kembali ke soal ya. Ini jadi pembagian pelantai. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau padi, pisang dia monokotil, jambu itu dikotil. Tetapi ketiga tumbuhan itu memiliki ciri yang sama. Jadi mereka masuk ke dalam golongan apa tuh yang ketiganya itu? Berarti tanaman yang berbiji ya kan? Kita lihat, batangnya berkayu dan keras. Pisang kagak ya kan? Enggak dong, salah. Kemudian bentuk perakarannya serabut. Apakah monokotil dikotil sama tadi? Enggak dong, dikotilnya dia yang tunggang gitu kan. Mempunyai tulang daun sejajar. Dikotil enggak ya, adanya cuma monokotil gitu kan. Memiliki biji tertutup apa tadi? Iya, kan dia termasuk apa tadi? Angiosper. Iya, angiospermae yang terdiri dari monokotil dan dikotil gitu, ya kan? Nah, itu kan. Kemudian daun-daunnya tersebar pada batang, enggak ya? Jelas ya? Oke. Oke. Terima kasih ya yang sudah mau gabung. Oke. Ini oke ya. Udah malam nih, udah pada ngantuk belum? Oke, satu lagi ya kayaknya ya, karena kita bisa lanjut besok ya. Besok ya mudah-mudahan pagi bisa ya, pagi atau siang ya. Bisa ya, nggak malam banget gini gitu. Lihat ya, untuk yang nomor 6 satu lagi ya, kita ngomongin tentang lichens ya. Lichens itu lumut kerak, merupakan interaksi antara jamur dan alga. Ya, jadi dia simbiosis mutualisme ya. Interaksi yang terjadi antara organisme dalam lichens termasuk, ini yang ditanya ya. Jadi jamur dan alga. Lichens ini adalah tanaman vegetasi perintis ya. Vegetasi
vegetasi perintis gitu. Kenapa dia disebut sebagai perintis? Karena kalau misalnya ada bencana alam nih ya, hancur semua, oke ya, maka nanti yang pertama kali akan bisa tumbuh di batu itu adalah lichens ya, atau lumut kerak ini. Jadi dia disebut sebagai sebagai tanaman atau vegetasi perintis. Nah, si lichens ini dia merupakan simbiosis yang saling menguntungkan atau yang kita sebut dengan simbiosis mutualisme antara apa jamurnya. Jamurnya itu dari golongan Ascomycota. Ini kelas ya. Ascomycota itu sama dengan Ascomycotina juga atau Basidiomycota ya. Basidiomycota. Oke. Kalau tadi pagi saya ngomongin jamur ya, karena untuk persiapan PTS anak kelas 10 gitu ya. Jadi ada ini soal ini juga. Jadi Ascomycota atau Basidiomycota ini bersimbiosis mutualisme dengan alga hijau biru yang kita sebut dengan Cyanophyta. Nah, ya. Jadi hubungannya apa interaksinya adalah simbiosis mutualisme. Jamur menyediakan nutrisi untuk fotosintesis alga, itu yang C. Oke.